Siapa sih yang pertama kali membuat donat bolong tengahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Naya di Hi Story, satu cerita sebelum tidur. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang sejarah makanan manis, yaitu donat. Ada banyak sekali jenis donat sekarang ini. Ada donat tepung, ada donat kentang, ada bomboloni, dan masih banyak lagi. Donat biasanya dijadikan sebagai bahan cemilan ataupun sarapan pagi. Apalagi buat temen ngopi, cocok banget pasti. Nah, tapi pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, gimana awal mulanya orang zaman dulu kok kepikiran donat ya? Dan kenapa sih donat itu identik dengan bolong di tengahnya? Daripada berlama-lama dan bikin penasaran, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jangan di skip ya, tonton sampai habis. Donat pertama kali diperkenalkan di Belanda pada abad ke-19. Pada saat itu, donat dibuat dengan bahan dasar yang berbeda dari sekarang, yaitu dengan kentang dan dijadikan sebagai camilan untuk anak-anak. Menurut sejarah dari National Dunkin Association of America, orang pertama yang menemukan donat dalam bentuk yang bolong tengahnya adalah Hansen Crockett Gregory. Awalnya donat disebut sebagai kue goreng karena seluruh bagian adonan berbahan tepung yang manis terus digoreng di minyak panas yang sangat banyak. Nah, Ibu Hansen ini sangat suka membuat kue. Dulu donat tersedia dengan berbagai bentuk. Ada yang panjang dan ada yang bulat. Namun ketika kue ini digoreng, bagian tengah donat biasanya masih mentah. Luarnya udah matang dengan sempurna. Karena kecintaannya terhadap donat, dia ingin membuat kue menjadi lebih enak. Singkat cerita, si Hansen ini bekerja sebagai kapten pelaut di pantai Amerika. Pada saat dia bekerja sebagai kapten, dia tuh suka banget makan yang namanya donat. Lalu suatu hari dia punya ide nih untuk melubangi di tengah donat tersebut. Nah, dari situ dia mulai mengembangkan idenya dan mulai membuat inovasi dengan donat yang lubang di tengahnya. Ketika dia selesai berlayar dan kembali ke rumah, dia pun langsung memberitahukan kepada ibunya bagaimana cara memasak donat supaya lebih enak. Kemudian dia memberitahu bahwa donat itu dilubangi di tengahnya kemudian digoreng dan hasilnya donat tersebut matang secara sempurna. Kemudian pada tahun 1847, sebuah toko roti di Amerika Serikat yang bernama Hansen Gregory memperkenalkan donat modern yang terbuat dari tepung, ragi, gula, susu, dan juga telur. Donat modern ini sangat cepat populer dan segera menyebar ke seluruh dunia. Pada awalnya donat hanya tersedia dalam satu bentuk aja, yaitu donat cincin, yang memang donat bulat terus bolong di tengahnya. Lalu pada sekitar tahun 1870, seorang bernama John Blendel mendapatkan hak paten untuk cetakan donat pertama yang mempunyai lubang di tengahnya. Kemudian variasi donat pun muncul seperti donat dengan topping gula, coklat, kacang, dan juga selai. Beberapa restoran dan kafe bahkan mengkreasikan donat dengan isian seperti krim, coklat, dan juga buah-buahan. Tren donat kemudian semakin berkembang pada tahun 1830-an ketika perusahaan donat terbesar di dunia yaitu Dunkin Donut didirikan di Amerika Serikat. Dunkin Donut membuka gerai di seluruh dunia dan menjadikan donat sebagai salah satu makanan paling populer di dunia. Pada saat ini donat bukan hanya tersedia di toko roti ataupun gerai donat saja, tetapi juga bisa ditemukan di banyak toko kopi dan restoran cepat saji di seluruh dunia. Berbagai macam variasi donat pun terus berkembang seperti donat vegan, donat gluten free, ataupun donat dengan rasa dan bentuk yang unik seperti donat berbentuk unicorn dan donat dengan rasa bir yang memang dikreasikan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kalau kalian termasuk pecinta donat bukan ya? Itu dia sejarah donat dari awal muncul hingga sekarang. Dari donat kentang yang sederhana hingga variasi donat yang sangat beragam dan populer hingga saat ini. Meskipun asal-usul donat ini mungkin berbeda di setiap negara ya, tetapi kesukaan orang terhadap donat telah membawa donat menjadi salah satu makanan yang paling dicintai di dunia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.